Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan kita bakalan jajan ke toko lagi. Biasanya gue kalau jajan ke toko itu lebih sering di area Jakarta ya. Mangga 2 udah banyak banget toko yang gue kunjungin. Bahkan gue udah sampai peak. Gue sendiri tinggalnya ada di Tangerang dan belum ada toko komputer di Tangerang yang gue samperin. Nah, 1 tahun yang lalu lah, sekitar 1 tahunan yang lalu, itu sebetulnya Enter Komputer udah buka cabang di Gading Serpong coy. Dan gue belum pernah bahkan ke Enter Komputer Gading Serpong. Maka dari itu, sekarang gue lagi ada di Enter Komputer Gading Serpong dan gue pingin jajan PC di sini. Gue nggak beli paketan-paketannya sih, gue udah bikin simulasi sendiri dan gue bakalan jajan rakitan PC yang udah gue coba simulasikan di websitenya Enter Komputer. Kita langsung lihat aja dulu gimana Enter Komputer Gading Serpong ini kira-kira bedanya apa ya sama yang ada di Mangga 2. Let's go. Nah, jadi ini adalah penampakan dari Enter Komputer Gading Serpong, cuy. Ya, kalau dilihat sih memang tentu ini nggak seluas yang ada di Mangga 2 ya. Soalnya kalau yang di Mangga 2, Enter Komputer tuh ekspansinya udah luar biasa banget. Experience-nya juga udah gede banget. Tapi kalau kita bicaranya experience dari tokonya, sebetulnya mirip-mirip. Karena kita masih tetap bisa ngerasain PC-PC yang memang ditampilkan di sini. Dan ini kemungkinan besar juga adalah paketan-paketan dari EK Gaming yang memang itu menjadi brandingan dari paketan yang dikeluarkan oleh Enter Komputer. Lumayan banyak nih, kalau kita lihat ya, ada 1 PC, 2 PC di sini gitu. Ini bisa sekalian untuk konsultasi dan juga mensimulasikan apabila teman-teman itu ingin rakit PC dan punya simulasi sendiri. Ini ada PC yang putih juga, terus ini ada beberapa paketan laptop dan juga semuanya full experience PC di sini. Untuk etalasenya, ada beberapa etalase di sini sih yang memang dijadiin pajangan ya. Kayak dari Prime, Cube Gaming, terus di bagian sananya juga itu ada dari Maxus, Masun, terus MSI dan kawan-kawan. Terus ada Antek Cooler Master juga gitu. Simple sih ini tokonya dan untuk konsultasinya kita coba tanyain kali ya konsultasinya itu ada di sebelah mana. Mas, ini mau nanya untuk Enter Komputer Gading Serpong, ini kalau mau konsultasi, ini konsultasinya berarti langsung berdiri gini aja atau ada meja konsultasi juga kayak di Mangga 2 sih? Bedanya apa sama di Mangga 2? Kalau Mangga 2 kan ya standar ya, Hmm. datang kita ke meja kasir atau meja marketing ya, Hmm. sambil duduk. Hmm. Kalau di kita sih di sini sambil lihat PC-nya, simulasinya Oke. di sini gitu. Oke, oh berarti di sini ini semua PC experience bisa dipakai buat konsultasi dan simulasi Oh gitu ya? betul, Oh betul. bisa bareng-bareng Mhm. langsung kayak gitu berarti. Nah pertanyaan selanjutnya, Mhm. bisa nggak kalau misalnya kita udah bikin simulasi di Mhm. website Enter Komputer, Mhm. terus kita kontak marketingnya dulu via online, Mhm. terus saya minta rakit dibawakan ke Sini, Enter Komputer Gading Serpong gitu. itu bisa. Jadi pick up-nya di sini, bisa Bisa. juga kayak Bisa gitu. juga. Oh Mhm. berarti urusan stok hampir mirip-mirip sama di Mangga 2 ya? Betul. Oh. Mhm. Dan Kalau kita bedanya di sini sama Mangga 2 itu cuma hanya satu sih, yaitu waktu. Waktu oke. pengiriman barang. Oh. Biasanya kita ada jangka 2 atau 3 hari dari pusat ke sini pengiriman. Oh, itu kalau misalkan kita order yang simulasi. Betul. Tapi kalau paketan-paketan banyak yang ready dong di sini. Oh Kalau pasti. kayak paketan EK Gaming Betul. gitu. Kebetulan Betul. saya juga kemarin udah ada simulasi dan udah sempat order. Cuman Mhm. pengen pick up-nya di sini karena pengen tahu experience di Oh. Enter Gading Serpong itu kayak gimana. Karena belum pernah ke sini. Padahal Mhm. gue tinggal di Tangerang. Walah, pantes. Gitu. Mmm. Jadi gue ada simulasinya. Mhm. Kemarin total budget sekitar 22 juta Mmm. kecil ya. Mhm. Itu PC-nya udah jadi. Sudah Oh, siap udah jadi. teknisinya. Mantap. Nah, Mhm. ini kalau misalkan kita minta rakitin di sini, kita bisa lihat proses rakitnya nggak kalau di yang Gading Serpong? Betul, sangat betul. Kakak bisa lihat perakitan simulasinya di sini juga, Hmm. perakitan custom-nya dari awal perakitan sampai akhir. Oh, itu di mana kalau ngelihatnya? Biasanya kita di sini, Kak, lurus, naik Oh, tangga ke atas. oh, ini boleh ke atas? Boleh boleh. Oh, boleh ke atas. Rakitannya di atas, di lantai 2. Oh, gitu. Mhm. Boleh dong, lihat dong. Boleh boleh boleh. Biasanya Ih, kita rakit gokil. di atas lantai 2 sini, Kak. Gua kira cuman ini doang, Mas. Gua kira cuman di bawah doang kayak kita ada experience PC-nya. Oh, Oh, ini. betul, betul di sini. Mhm. Anjir. Ternyata experience dari Enter Komputer Mangga 2 itu masih tetap bisa dibawa ke sini, coy. Karena kalau di Mangga 2, yang jadi ciri khasnya Enter Komputer itu adalah kita bisa ngelihat proses perakitannya dari nol Betul. sampai jadi. Bahkan ditungguin depan abang-abangnya aja sampai jadi itu tuh nggak apa-apa gitu sama Enter. Mhm. Ternyata di Gading Serpong ini gua pikir
tadinya perakitannya itu clear. Jadi kita tinggal tunggu aja, kita nggak ngeliat proses rakitnya, tunggu tinggal jadi. Ternyata tetap bisa lihat ya Bisa. customer ya. Gokil juga nih. Gitu. Sebenarnya Ini kayaknya ini basic gua nih. ini. Tapi ternyata jadinya nggak belang-belang banget ya. Lucu juga ternyata. Boleh nunggu di luar gitu juga tuh boleh. Bisa. Bisa banget, Kak. Wah, di sini lebih enak cuy. Nunggunya bisa ngerokok di situ berarti. Duduk sini. Ini punya customer juga. Iya. Atau Ini paketan? lagi ada pengecekan PC juga di sini kita bisa. Oh, pengecekan apa tuh? PC kalau ada yang error, kabel apa, kita bisa bantu cek di sini. Oh, garansi toko lah ya? Iya, betul. Oh, oke. Kalau ada mau cleaning juga bisa. Oh, ada jasa cleaning juga di sini? Ada, betul. Di Mangga 2 emang ada juga? Mangga 2 kayak aku belum tahu, tapi baru di sini kita bisa jasa cleaning bisa. Oke lah ya. Bisa ada jasa cleaning juga. Betul. Detailing gitu ya. Detailing PC. Itu yang ujung? Yang sama juga display. Oh, itu display. Oh, itu next-nya nih. Next rakitannya. Rakitan customer juga. Vita GM 850. Pada bagus-bagus lu rakitnya lu. 5070 AMP. Ini gua nggak kebagian nih mas stok ini. Sulit Tadi pengen pakai yang ini, habis. Jadi gitu ya. Tadi gue pengen rakit itu kalau putih full putih semua pakai yang AMP white ini. Atau kalau pakai VGA itu harusnya hitam casingnya. Casing hitamnya habis. Iya. Susah kan nggak ada lagi. Iya. Itu spesifikasinya apa aja nanti gue bakalan jelasin di studio deh. Kita kayaknya ke bawah lagi aja buat bayarnya dikasih ya tetap ya. Betul, boleh. Nah deh kita bayar dulu deh ke bawah. Harga di online sama di offline sama nggak sih? Agak perbedaan palingan. Lebih murah di mana? Di offline store. Oh, lebih murah di offline. Tetap ya, soalnya ada potongan di marketplace ya. Betul. Tapi mungkin juga bisa lebih murah di online kalau kita pegang voucher diskon. Iya, betul. Iya, beda cerita tuh ya. Iya, itu beda. Kalau nggak pegang voucher diskon sih harusnya tetap lebih murah offline zaman sekarang. Tapi kalau Enter sendiri ada nyetok yang lumayan banyak apa sih? Biasanya brand-brandnya kayak Galax, Ino 3D. Ino 3D ya. Gue pakai VGA Ino 3D ready itu soalnya. Betul. Lalu kalau di bagian RAM itu Clef Adata. Clef Adata tuh lumayan banyak ya. Iya. Mobo tergantung. Biasanya dari brand Asus, ASRock, Gigabyte dan lain-lain. Tergantung yang cepat keluar lah, yang cepat keluar biasanya stoknya lebih banyak ya. Betul banget. Ya untung gue pakai ASRock jadi biasanya kalau ASRock stoknya banyak lah. Tapi mungkin kalau ngambilnya ROG agak-agak inden tuh ya. Itu inden. Kalau ROG soalnya kan kelas-kelas atas biasanya lebih sedikit user yang pakai kan. Main 22 juta kurang 24.000 guys. Terima kasih. Kakaknya boleh bisa dapetin door prize nih dari sini. Oh, door prize ini dalam rangka apa mas? Apa emang selalu kayak gini? Enggak, ini lagi rangka Agustusan. Oh, Agustusan. Kebetulan kita syuting di tanggal 14 Agustus guys. Topi guys. Nggak jadi dapat keyboard. Nah, sebenarnya bukan diskon sih hitungannya karena memang ada harga komponen yang turun ya. Karena kan harga komponen naik turun terus kecuali memori DDR4 lagi naik ya. Ya kalau itu ampun Pak. Udah terbayar guys, 21 juta 976.000. Sebetulnya ada juga paketan EK Gaming yang mirip-mirip kayak gini. Cuman gue lihat harganya ternyata lebih murah simulasi gue. Oke, kita tinggal tunggu PC-nya diturunin berarti. Mau cek itunya speknya dulu atau mau langsung nih Pak? Boleh. Cek dulu kali ya. Naik lagi dong nih ke atas. Ya udah deh, boleh deh. Boleh, silakan. Tahu gitu tadi sekalian ngecek ya. Ini PC-nya, biasanya kalau gini apa yang dicek? Spesifikasinya Kak. Oh, biar nggak ada yang dipalsukan. Iya. Speknya. Ini RGB-nya dicolokinnya ke mana mas? Ke motherboard atau dia punya hub sendiri? Ke motherboard langsung. Oh, ke motherboard langsung. Boleh disetin warna putih. Tapi enak nih, power supply kita pakai FSP Vita GD karena udah ada 12 VA PWR-nya, jadinya nggak pakai adapter-adapter yang aneh-aneh. Wah, alhamdulillah putihnya bagus. Biasanya putihnya agak keping-pingan gitu. Tapi ini bagus putihnya. Nice. Oke mas, bungkus. Yang penting motherboardnya nggak kayak tanggung gitu. Soalnya casingnya ATX pakai motherboard micro ATX tuh jadi kayak kurang gitu, bawahnya ada ini kenapa bolong bawahnya gitu, nggak ngepres. Oke, kita bungkus, bawa PC-nya ke studio. Nanti gue bakalan lanjut di studio buat ya dibahas PC-nya lebih lengkap lagi.
Ya, sekarang gue udah kembali di studio. Gue udah ngetes juga untuk PC yang udah gue jajanin di Enter Komputer Gading Serpong. Dan gue akan kasih tahu alasan-alasan gue kenapa gue membeli semua komponen-komponen ini dan menjadi sebuah PC rakitan yang kalian lihat ada di sebelah gue ini. Pertama-tama, ini sebenarnya gue terinspirasi dari paketan rakitan PC yang memang dirakit oleh GT ID dan juga dari Agres ya. Hasil kolaborasi dari GT ID dan juga Agres. Awalnya, gue tuh pingin beli itu karena menurut gue cukup menarik. Karena saat itu harganya sekitar 22 juta rupiah. Dapat spesifikasi yang kurang lebih ya seperti itulah gitu. Tapi ada yang menjanggal di pikiran gue karena pada racikan tersebut, itu motherboard yang digunakan ialah Micro ATX, sementara casing yang digunakan itu sama-sama Pantec Evolve S2. Jadi gue ngerasa kalau misalkan pakai casing ATX dan juga motherboardnya itu Micro ATX, ngelihat di bawah agak bolong itu untuk casing yang banyak kacanya seperti ini jadi agak kerasa kurang enak dilihat gitu. Ditambah lagi juga pemilihan prosesor dari Ryzen 7 8700F yang gua rasa prosesor itu memang kencang secara multicore, tapi secara PCIe lane alias dukungan untuk I/O-nya itu memang punya batasannya sendiri. Sehingga gue coba simulasi sendiri dengan budget kurang lebih sekitar 22 juta rupiah. Kira-kira gue bisa dapat seperti apa ya kalau misalkan gue punya referensi dari paketan rakitan tersebut. Akhirnya dapatlah racikan yang seperti ini. Walaupun sebetulnya untuk sekarang ini, kalau kalian cek di marketplace, itu paketan yang dari GT ID dan juga Agres harganya udah turun menjadi 20,6 juta rupiah. Itu nggak tahu udah pakai voucher diskon atau belum, harusnya udah pakai voucher diskon. Sementara yang gue beli sedikit lebih mahal, nggak tahu kalau dimasukin ke marketplace, ini jatuhnya bakalan jadi 20 jutaan atau enggak ya. Tapi kan gue belinya offline. Dan makanya gue sekalian aja, karena gue belum pernah bikin jajan ke toko yang ada di kisaran Tangerang, bikinnya selalu di Mangga 2, jadinya gue memutuskan untuk rakit sendiri aja di Enter Komputer Gading Serpong. Nah, spesifikasi yang gue pilih, yang pertama itu adalah CPU-nya. CPU yang gue pilih di sini adalah Ryzen 5 7500F. Ryzen 5 7500F ini juga tentu punya kekurangan ya, karena dia cuma punya 6 core, jadi kemampuan multicore-nya memang udah pasti bakalan di bawah dari Ryzen 7 8700F. Tapi Ryzen 5 7500F ini punya L3 cache yang besar, sehingga secara kemampuan gaming sebetulnya si 7500F itu lebih unggul. Tapi tetap gue lebih pilih si 7500F karena banyak hal dari kebutuhan content creation atau productivity juga udah bisa dihandle atau bisa diakselerasi dengan GPU-nya. Jadi gue rasa penggunaan si Ryzen 5 7500F akan lebih efektif, seenggaknya untuk kebutuhan gue pribadi jika memang PC ini gue pakai harian. Pemilihan gue di sini untuk Ryzen 5 7500F itu adalah mengenai I/O ya, atau jumlah PCIe lane-nya juga. Karena 7500F itu udah mendukung untuk PCIe Gen 5, jadi kalau kita mau pasang kartu grafis yang baru dan kartu grafisnya itu cukup high-end kayak 5070 ke atas, dia bisa jalan untuk PCIe kali 16 dan berjalan di mode Gen 5 juga. Jadi GPU-nya nggak jalan di kali 8, karena GPU yang gue pakai itu bukan seperti 5060 atau 5060 Ti. Jadi gue rasa pemilihan untuk jalan kali 16 dan juga Gen 5 menjadi sebuah concern juga buat gue, walaupun memang kebanyakan rata-rata game yang berjalan itu nggak terlalu punya pengaruh yang banyak apabila kita jalannya itu di PCIe Gen 4 kali 8. Tapi gue lebih concernnya lagi, makanya terlebihnya itu adalah mengenai I/O. Karena gue juga memutuskan untuk memilih motherboard ATX bukan karena biar space-nya itu penuh aja di dalam casing, tapi gue juga menginginkan I/O yang memang cukup lengkap. Maka dari itu, motherboard yang gue pilih ialah ASRock B850 Pro RS Wi-Fi. Secara budget, motherboard ini tuh masih ada di level angka 3 jutaan dan punya I/O yang memang sangat-sangat lengkap, baik itu internal I/O-nya ataupun I/O di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya kita udah bisa mendapatkan total USB yang sangat banyak di sini. Dan kita juga mendapatkan 2 USB Type-C, lalu LAN gigabit juga kita dapetin di situ. Lalu ada BIOS flashback juga, sehingga mempermudah untuk update BIOS, karena ini adalah motherboard AMD yang BIOS-nya itu banyak banget update untuk upgrade CPU nanti ke depan mungkin. Lalu di bagian dalamnya juga untuk slot M.2-nya, ini si Pro RS itu untuk slot M.2-nya sangat-sangat banyak dan udah ada dukungan untuk NVMe PCIe Gen 5 juga. Jika dirasa ke depan nanti kita mau upgrade ke NVMe PCIe Gen 5 SSD, kalau misalkan harganya memang udah cukup terjangkau. Jadi secara opsi upgrade ini luas banget. Total itu ada 4 loh slot M.2 di dalam motherboard ini. Jadi slot M.2-nya udah banyak. Lalu slot RAM-nya juga ada 4.
Jadi ini bukan mengincar kenceng-kencengan memori frekuensi untuk overclocking, tapi kalau misalkan kalian itu untuk content creation yang membutuhkan kapasitas memori yang gede sekalipun, kalian tetap bisa mendapatkan opsi upgrade lebih juga karena ada 4 slot SODIMM, karena ada 4 slot DIMM DDR5 di motherboard ini, sehingga kapasitas memorinya juga bisa jauh lebih besar. Lalu untuk kartu grafis, sebetulnya gua nggak memilih Inno 3D di awalnya. Awalnya gue memilih untuk sama pakai Zotac Solid karena Zotac Solid ukurannya cukup besar, sehingga kelihatannya itu lebih penuh lagi. Karena gue ngerasa kalau casing yang full kaca seperti ini lebih enak kalau ngelihatnya itu full di dalamnya. Tapi karena stoknya habis, maka dari itu gue cari yang memang lebih budget lah untuk nge-press budget, dan gue memilih Inno 3D RTX 5070 ini yang seri apa ya, Twin X2 ya. Awalnya gue pikir ini agak panjang, ternyata nggak terlalu panjang, ukurannya itu nggak terlalu beda jauh panjangnya dengan si motherboardnya. Tapi setelah dipasang ternyata menurut gue masih oke-oke aja. Ini juga sebenarnya harusnya PC-nya tuh warna hitam ya semuanya, karena ya lagi-lagi stoknya ternyata yang hitamnya itu habis. Sebenarnya warna hitamnya juga nggak hitam-hitam banget sih, tapi warna hitamnya itu kayak silver gitu ya. Jadi pas dipakein casing warna putih ini, terus gue lihat kalau pakai LED putih ternyata gue rasa masih oke-oke aja. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Kalau gue ngerasanya masih agak sedikit kejanggalan di sini karena kartu grafisnya memang agak kecil ternyata, dan masih agak kelihatan kontras dengan warna hitamnya. Cuman masih fine lah kalau menurut gue. Cuman lebih better lagi kalau misalkan memang semua komponennya itu putih sekalian atau semua komponennya itu ya hitam sekalian. Begitu juga dengan coolingnya. Di sini gue coolingnya juga sama, pakai Cooler Master Liquid 360L Core ARGB yang warna hitam juga. Sempat pas dibilangin casing warna blacknya itu habis, gue coba mau ganti yang warna putih, tapi ternyata coolingnya yang warna putihnya habis. Jadi untuk coolingnya juga gue biarkan warna hitam. Perakitannya ini semua dari Enter Computer ya, gue nggak ngerakit sendiri. Dan untuk power supply-nya, di sini gue memilih memang dari awalnya ialah FSP Vita GD dengan kapasitas 750 watt 80 plus gold. Alasan gue memilih power supply ini tuh simpel ya, karena dia udah ATX 3.1 dan udah punya kabel 12 VHPWR secara langsung, sehingga di bagian kartu grafisnya itu kita nggak menggunakan konverter lagi. Jadi dilihatnya itu lebih enak aja gitu, minim kabel-kabel yang memang beraur-auran kelihatan di dalam casingnya. Karena sebetulnya casing ini juga kalau dirakitnya itu memang kabel manajemennya yang ngerakit cukup baik, dia bakalan kelihatan jadi jauh lebih rapih. Tapi serapi-rapihnya kalau pakai konverter, ya kelihatannya kurang enak aja gitu di bagian kartu grafisnya. Lalu selanjutnya itu adalah memori ya. Memori di sini gue pakai Adata XPG Lancer Blade DDR5 32 GB dengan rating 6000 MB transfer per second. Ini juga awalnya gue pengennya tuh pakai Clef seri apa ya, gue lupa. Kalau nggak salah Crash V serinya di awal, tapi karena stoknya habis, maka dari itu yang tersedia di Enter Computer saat itu Adata XPG Lancer ini. Jadi udah gue pakai itu, yang penting ratingnya sama di DDR5 6000, warnanya juga black. Yang putih gue sempat pilih juga tapi habis ternyata yang putih. Lalu SSD-nya di sini baru gue pakai Clef, yaitu Clef Crush C910 NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitas 1 TB ya. Dan casing tentunya adalah Pantex Evolve S2. Ini harganya sekitar 1,6 jutaan. Mungkin beberapa orang menganggap ini harganya tinggi, tapi dengan build quality yang ditawarkan memang menurut gue ini adalah build quality yang sangat oke. Terlebih lagi kita juga udah mendapatkan banyak fan di sini. Fan yang di bawah itu 3 plus 1, berarti di belakang kita udah mendapatkan total 4 fan di sini. Casing ini semuanya full kaca, tapi dari segi perakitan kabel manajemennya itu gua rasa cukup mudah, sehingga perakitan dari Enter Computer sendiri juga ke gua ini kalau kalian lihat nih footage-nya, bagian kabel manajemennya ini rapih banget. Jadi terima kasih Enter Computer telah memberikan kabel manajemen yang sangat-sangat baik ya, dengan waktu yang cukup singkat lah, kurang lebih cuma sekitar 1 hari dari barangnya sampai di Enter Computer Gading Serpong. Nah, kedepannya PC ini tuh nanti bakalan gue jual juga sih, biar gue bisa bikin konten jajan ke toko lagi. Kalian bisa komen toko mana lagi yang harus disamperin, entah itu daerah Tangerang, Jakarta, atau mungkin kalau misalkan ada kesempatannya mungkin bisa di luar Jakarta juga. Oke, kita lihat bagaimana performance PC ini jika dipakai buat
productivity ataupun buat main game. Oke, bisa dibilang pengujian gua kali ini tuh cukup singkat ya, karena emang fokusnya itu konten ini adalah jajan ke toko gitu, bukan nge-review sebuah PC rakitan atau nge-review komponen kayak biasanya. Gue bakalan mulai dari CPU temperatur dulu nih. Untuk CPU temperatur itu maksimumnya ada di angka 70 derajat Celcius, sementara idle-nya tuh di sekitar 43 sampai dengan 45 derajat Celcius. Kelihatannya tinggi ya karena ini menggunakan all-in-one water cooling 360 mili. Tapi kalau kalian pakai AMD Ryzen yang AM5, itu memang rata-rata temperaturnya bakalan segini-segini aja. Mau kalian pakainya Ryzen 5 atau bahkan sampai Ryzen 9, karena faktor penentunya itu bukan dari CPU package power yang memang keluar, melainkan dari voltage-nya. Jadi kalau mau lebih adem, sebetulnya ya tinggal di undervolt aja. Untuk CPU package power-nya ini masih tergolong rendah banget ya, ada di angka 90 watt. Angka 90 watt ini juga didapetin di 8700F, 9700X juga bahkan segini. Lalu untuk GPU temperaturnya, meski ini dual fan dan ukurannya juga nggak besar banget untuk dual fan, tapi GPU temperaturnya masih tergolong adem di angka 70 derajat Celcius dan bahkan idle-nya pun rendah sekali di bawah 35 derajat Celcius. Dan GPU powernya sesuai dengan RTX 5070 pada umumnya, yaitu di sekitar 250 watt ya. Ketika main game, CPU temperaturnya itu nggak selalu menyentuh ke angka 70 derajat Celcius, tapi CPU temperaturnya ada di kisaran 60-an bahkan 50-an derajat Celcius karena CPU-nya jarang load. GPU temperaturnya ada di angka 60-an derajat Celcius dan paling tingginya saat gua main Black Myth Wukong ini ada di angka sekitar 65 derajat Celcius. Kemampuan dari Ryzen 5 7500F untuk multicore-nya memang nggak bisa dikategorikan kencang untuk sebuah CPU modern sekarang. Multicore-nya ada di angka 12 ribuan jika gua tes menggunakan Cinebench R23. Apabila kita melakukan overclocking, sebetulnya ini bisa tembus ke angka 14.000 lebih bahkan ke 15.000 tergantung berapa clock speed yang bisa kita capai saat melakukan overclocking. Pengujian gua pada 3D Mark Time Spy untuk RTX 5070 di sini graphics score-nya tuh ada di angka 22.400 sekian, yang menandakan bahwa RTX 5070 ini sebetulnya memang idealnya untuk bermain di resolusi 1440p, baik itu resolusi native ataupun menggunakan upscaler. Sementara untuk 3D Mark Pro Royal alias kemampuan ray tracing-nya itu graphics score ada di angka sekitar 14.200-an. Udah cukup kencang untuk kelas GPU ini. Kita lanjut ke Blender Benchmark. Di sini dalam pengujian gua untuk RTX 5070-nya di sini gue bisa mendapatkan angka 2.900 sampel per menit untuk scene monster, sementara scene classroom-nya ada di angka 1.578 sampel per menit. RTX 5070 juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan AI. Seperti di LM Studio ini dalam pengujian gua dengan parameter 8 billion yaitu menggunakan DeepSeek, gue bisa mendapatkan angka 92,47 token per second, yang mana ini udah sangat kencang sekali. Ini berkat memori GDDR7 yang memang punya bandwidth yang cukup besar ya. Jadi RTX 5070-nya ini bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Untuk 3D rendering iya, untuk AI iya, bahkan untuk encoding video juga bisa kita manfaatkan, sehingga sebetulnya kinerja dari si Ryzen 5 7500F-nya juga jadi jarang terpakai. Seperti encoding video di DaVinci Resolve ini juga kita bisa manfaatkan encoder FE1-nya, dan kecepatannya itu ada di angka 1 menit 48 detik untuk project video berdurasi sekitar 13 menit. Encoder FE1 ini juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan seperti CapCut, yang mana untuk di CapCut ini juga bahkan lebih kencang, video yang sama berdurasi 13 menit selesai dalam waktu 1 menit 12 detik saat diekspor. Ryzen 5 7500F jika kita pakai buat main game seperti game kompetitif itu memang sebetulnya udah cukup superior ya, karena dia punya L3 cache yang cukup besar, single core-nya juga lumayan kencang. Jadi seperti Valorant ini, rata-rata FPS yang bisa kita dapetin itu udah ada di angka sekitar 600 FPS. Jadi jika kalian punya monitor 240 Hz pada resolusi 1440p, ini sebetulnya udah cukup mudah untuk dikejar refresh rate-nya. Dan apabila kalian bermain game AAA, pada resolusi 1440p ini sebetulnya banyak game yang memang udah bisa kalian jalankan dengan preset yang mentok kanan semua. Baik itu kalian menggunakan frame generation atau tanpa menggunakan frame generation. Semua pengujian gue di sini sih yang bisa menggunakan multi frame generation itu gue aktifkan ya, yang berarti multi frame generation di sini ialah kali 4. Buat gue pribadi nggak bermasalah sama sekali menggunakan multi-frame generation kali 4 selama FPS-nya itu paling enggak bisa menyentuh ke angka di atas 140 FPS. Yang berarti base FPS atau FPS aslinya itu memang udah cukup tinggi sehingga PC latency-nya juga jadi nggak terganggu. Beberapa game di sini juga ada yang tanpa menggunakan frame generation sama sekali, contohnya seperti di Horizon Zero Dawn juga yang udah bisa mendapatkan rata-rata FPS di 182 tanpa menggunakan frame generation sama sekali, tapi ini masih menggunakan DLSS, dan semua DLSS yang aktif pada game pengujian di sini ialah DLSS dengan mode quality, nggak ada yang mode performance untuk menjaga kualitas gambarnya juga.
Tapi untuk beberapa game yang memang udah punya DLSS 4 ya, sebetulnya nggak masalah juga sih menggunakan DLSS dengan mode performance, karena untuk DLSS 4, kualitas gambarnya jauh-jauh lebih baik ketimbang DLSS 3. Cuma satu game aja menurut gue yang memang masih perlu kompromi sedikit ya, yaitu Black Myth Wukong. Jika kalian menggunakan ray tracing very high, rata-rata FPS yang gue dapetin itu masih ada di angka 133 dengan multi frame generation kali 4. Gua rasa kalian perlu menggunakan ray tracing medium aja apabila kalian ingin menggunakan multi frame generation pada game ini. Lalu terakhir ialah kecepatan SSD-nya. Untuk Clevcrash C910 ini dia punya kecepatan baca di sekitar 5 GB per second dan kecepatan tulis di 4 GB per second untuk sekuensialnya. Ini angka yang standar memang karena ya harganya juga memang nggak terlalu tinggi. Tapi random 4K-nya cukup baik karena bisa menyentuh ke angka 500-an MB per second untuk kecepatan tulis ataupun kecepatan bacanya. Oke, kurang lebih segitu ya untuk jajan ke toko kali ini di Enter Komputer Gading Serpong. Sejauh ini overall untuk tokonya, memang tokonya itu nggak terlalu besar, nggak sebesar yang di Mangga 2 Mall tentunya ya. Tokonya masih cukup kecil, tapi kabar-kabarnya juga Enter Komputer Gading Serpong juga bakalan melakukan ekspansi di Gading Serpong dan bakalan buka cabang juga nanti katanya di kota lain. Jadi kita harapkan aja cepet-cepet bisa ekspansi yang ada di Gading Serpong biar kita bisa bikin konten lagi juga di sana untuk melihat perkembangan dari Enter Komputer Gading Serpong itu seperti apa. Semua ini beli, nggak disponsorin sama Enter Komputer juga ya. Karena gue lihat kemarin konten di Expert Komputer itu cukup rame, jadi kayaknya kalau gue bikinin series selanjutnya untuk bikin konten reguler jajan ke toko ini, gue rasa kayaknya bakalan bagus juga gitu. Makanya gue bikin jajan ke toko ini lagi, dan duitnya gue puterin aja. Abis gue beli dari tokonya, gue tes, gue kasih unjuk ke kalian performance-nya. Abis itu gue jual lebih murah, dan selanjutnya bikin konten jajan ke toko lagi. Nah, untuk PC ini sendiri, nanti semua itu komponennya untuk produk-produknya gue tag di bawah sini ya, atau gua taruh di linknya di kolom deskripsi apabila kalian mau coba beli secara online. Siapa tahu kalian bisa dapetin harga yang lebih murah apabila kalian belinya itu online, karena beli online tuh tricky. Kadang kita bisa dapetin harganya itu lebih mahal daripada di offline, kadang malah bisa lebih murah banget karena kebetulan memang lagi ada voucher-voucher diskon. Jadi gua akan cantumin juga di kolom deskripsi. Oke, kurang lebih segitu untuk konten jajan ke toko kali ini. Silahkan komen di bawah kira-kira toko mana lagi yang harus kita jajanin. Entah itu beli paketannya mereka atau memang rakit PC dengan simulasi sendiri. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosupki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.